Halo Sobat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Hari ini teman-teman saya semangat excited banget karena kita mau bahas cerita yang gokil. Ya ini gokil habis karena ada anak usia 16 tahun bisa meraih cuan atau untung 1,5 M. Bayangin, usia 16 tahun. Kalau kita dulu di usia 16 tahun kita ngapain aja? Ini udah bisa menghasilkan 1,5 M, teman-teman. Kita akan kulas dan kita akan kulik ceritanya selain satu ini. Wah, gokil habis guys. Saya dengar ceritanya, saya dengar kisahnya nih inspiratif sekali ya bagi mungkin teman-teman di sini yang juga usianya masih di bawah 20 tahun. Ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Dan ini gokil banget karena anak 16 tahun ini sudah bisa jadi CEO dan bisa meraup untung miliaran rupiah per bulan. Wah, kita mau dengar ceritanya seperti apa ini. Ini saya kutip dari cnbcindonesia.com. Pandemi COVID-19 telah meruntuhkan berbagai bisnis. Hal ini diakibatkan oleh pembatasan mobilitas masyarakat untuk mengekang penyebaran virus. Bahkan beberapa usaha harus gulung tikar. Namun hal ini sepertinya tidak terjadi di pasar online. Dalam forum jual beli digital, penjualan meningkat dan bahkan membawa berkah bagi pedagang yang memanfaatkan platform digital itu. Salah satunya adalah anak berusia 16 tahun asal Hopewell, New Jersey, bernama Max Hayden. Ya, ia mendapatkan berkah dari berjualan online. Sekali lagi ini jualan online ya dia ya. Dengan tekad dan kelincahan berdagangnya, Hayden mampu menjual produk-produk yang sedang booming di Amazon dengan omset sekitar 1,7 juta US dollar atau sekitar 24 M 2020 lalu. Saya dengar kata-katanya atau nominalnya ini mengagetkan gitu ya. Bisa dapat omset 24 miliar rupiah di tahun 2020. Dari omset itu, Hayden mampu meraih keuntungan bersih senilai 110.000 US dollar atau setara 1,5 M. Gokil ya, usia 16 tahun, ya kan? Ini mungkin masa-masanya kita sekolah, masa-masanya kita main-main, kita main game. Tapi orang ini, bocah ini, Max Hayden, 16 tahun, bisa meraih untung atau cuan 1,5 M. Kepada CNBC International, ia menyebut semangat kewirausahaannya udah berjalan beberapa tahun yang lalu. Ia pernah menjual mainan di eBay saat kelas 5 sekolah dasar ya. Ini kelas 5 SD bisa jualan ya. Saya rasa di Indonesia juga banyak sebetulnya, ya kan? Tapi ini kisahnya kita bisa pelajari dan jadi inspirasi buat kita. Dan kemudian di sekolah menengah, di SMP, dia menghasilkan uang dengan menjual permen dan fidget spinner ya kepada teman-teman sekelasnya. Ya, saya beberapa kali mendapat detensi karena menjual fidget spinner gitu, karena di sana dijual secara online, dia bisa dapat untung di sana. Kemudian bisnis reselling online, Hayden saat itu benar-benar memulai kembali tahun 2019 dengan produk resell populer seperti sepatu Keds. Mulai dengan modal cuma 4.300.000, ya kan, 4.300.000 rupiah dari uangnya sendiri. Saya mulai dengan uang ulang tahun saya. Jadi dia ulang tahun tuh uangnya nggak dibuat untuk senang-senang atau mungkin untuk beli mainan, tapi dijadikan untuk modal usaha. Ya ini kalau bayangin kalau anak muda Indonesia punya mental, punya mindset cara pikir seperti ini semua, saya yakin Indonesia ini masa depannya sangat cerah, teman-teman. Ya, jadi ini kita bisa jadi inspirasi buat kita. Nah, lalu kata Hayden menambahkan bahwa ia tidak pernah meminjam uang dari orang tuanya untuk memulai bisnisnya. Wah, ini anak-anak muda anak tanda kutip anak ajaib gitu ya. Nggak pernah minta orang tuanya, nggak pernah minjem orang tuanya, tapi dia usaha sendiri. Nyatanya usaha penjualan Hayden laris manis. Ia terus mengembangkan barang dagangannya hingga konsol seperti Nintendo Switch dan webcam yang saat itu diminati di pasar. Pada awal pandemi, saya menjual barang-barang seperti konsol Nintendo Switch dan webcam untuk orang-orang dengan anak-anak sehingga mereka dapat bekerja dari rumah dan bersekolah dari rumah. Jelas Hayden. Banyak dari barang-barang itu terjual habis, serta peralatan olahraga di rumah dan bahkan terkadang mesin jahit dan pembuat roti. Ini pokoknya dijual semua lah, apa yang bisa dijual, apa yang bisa menghasilkan, apa yang bisa produktif dikerjakan. Hal yang dilakukan orang setelah mereka terjebak di rumah. Dia mikir, orang-orang terjebak di rumah, mereka butuh apa? Ya mereka butuh hiburan, mereka butuh mainan, mereka butuh untuk menghilangkan stres ya. Jadi Hayden ini menyiapkan atau menjual barang-barang tersebut di pasar online.
usahanya semakin berkibar. Pada bulan September 2020, Hayden secara resmi mendaftarkan usahanya sebagai perseroan terbatas. Wah, bikin PT teman-teman. Dengan nama MH Bookstore, ya, MH Bookstore. Ini saat ini dia adalah CEO perusahaan itu. Dan lebih lanjut, Hayden sendiri memperkirakan bahwa dalam tahun 2021, dari Januari sampai Juni, perusahaannya akan mengantongi lebih dari 7,2 M dalam pendapatannya, ya, 500.000 US dollar. Ia menyebut penurunan ini terjadi karena fokusnya yang sedang berkutat di bidang akademik. Ya, dia masih sekolah lah ya. Ia yakini fokus akademiknya akan merubah cara pandangnya terhadap bisnis agar usahanya lebih baik. Ya, jadi ini intinya dia tetap melanjutkan sekolah. Ya, banyak orang kan berpikir, saya sudah berhasil, saya sukses, saya nggak perlu sekolah lagi. Ingat, ini kan kata-kata saya juga sering mengatakan bahwa sekolah itu penting, tapi nggak cukup. Kita harus memang bereksplorasi, kita harus berinovasi. Nah, seperti Hayden ini menunjukkan bahwa dia walaupun udah berhasil, dia tetap sekolah dengan baik. Ya kan, dia tetap bisa menyelesaikan apa yang dia mulai. Ya, ini penting, ini namanya tanggung jawab, teman-teman. Ya kan, saya harus mengorbankan beberapa biaya peluang dalam hal pendapatan dan keuntungan. Tapi pada akhirnya saya akan mengatakan bahwa kesuksesan sekolah saya jauh lebih penting daripada kesuksesan bisnis saya. Jadi dia masih mementingkan kalau sekolah itu berharga, sekolah itu masih harus dilakukan, harus dikerjakan ya. Sementara itu orang tua Hayden menyebut bahwa Hayden memang memiliki kecintaan tersendiri terhadap kewirausahaan. Ini mungkin diturunkan oleh ibu Hayden yang bekerja di lembaga keuangan. Jadi dia punya orang tua yang mendukung dia lah ya untuk berbisnis. Ini Max selalu memiliki jiwa wirausaha, kata ibunya, Jennifer Hayden, yang bekerja sebagai rekanan klien untuk lembaga keuangan. Jadi kita bisa dapat contoh inspirasi, bisa dapat satu wawasan baru. Wah, ini anak muda yang sudah sukses, dia tetap melanjutkan sekolahnya dan merasa sekolahnya masih penting, dan ternyata sekolah itu juga membantu dia untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Gitu ya, cara berpikirnya, cara untuk negosiasi dengan orang, cara untuk bisa dapat wawasan baru, itu penting gitu ya untuk mengembangkan bisnisnya. Dan saya lagi teman-teman, 16 tahun ya, gokil banget bisa dapat 1,5 M. Nah, ini sama juga saya banyak mengalami, kami ya terutama di komunitas Yes. Ini banyak teman-teman di komunitas Yes ini yang usianya 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Mereka juga mirip-mirip ceritanya dengan Hayden ini. Gitu ya, walaupun mungkin secara nominal kalau dibandingin berbeda gitu ya. Karena mungkin kalau yang di komunitas Yes ini dapatnya mungkin puluhan juta ya, jutaan rupiah sampai puluhan juta rupiah. Tapi usia 16 tahun juga ya. Dan ini saya ingin ceritakan ini kenapa? Ini terbukti bahwa ya di setiap peluang di setiap krisis pasti ada peluang, ya kan? Kalau ada krisis pasti ada peluang. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan anak muda usia 16 tahun ini saya berpikir maju ke depan. Ya, sedang kita masih mungkin contohnya kita sering mengeluh lah, kenapa kerjaan saya bisa hilang, kenapa saya nggak dapat uang lagi, kenapa uang saya seret, ya kan? Pendapatan saya seret. Nah, kita harus berpikir inovasi tuh. Ya kan, siapa tahu dengan video ini Anda bisa dapat wawasan baru ya seperti ini. Dan saya juga langsung memperkenalkan kepada teman-teman semua gitu ya. Ini yang termasuk yang dijual di komunitas Yes. Salah satunya adalah Vitayang Purwisi. Ini vitamin C. Ini di pasar ramai banget sampai kita kehabisan ya. Dari perusahaan ini semua sudah ada badan POM-nya, ada MUI-nya ya, sudah ada izinnya semua. Jadi Anda tinggal pasarkan menjadi sebagai reseller. Ya, keuntungannya luar biasa. Ya kan, dari harga juga terjangkau, dan ini fungsinya vitamin C ini berbeda dengan vitamin C pada umumnya, ya kan, karena vitamin C ini bisa langsung menyerap dalam tubuh dengan cepat dan bertahan selama 24 jam gitu ya. Jadi fungsinya ini bisa bertahan selama 1 hari teman-teman. Nah, seperti Anda tahu ya, vitamin C kan untuk imun tubuh. Nah, kalau untuk imun tubuh kita harus pilih yang vitamin C yang jenis tertentu gitu kan. Nah, ini salah satu jenis yang paling terbaru, paling terinovatif ya, paling masa kini, namanya Pure WC. Jadi ini langsung bisa diserap dengan tubuh dengan lebih baik, bisa lebih tahan lama juga ya, seperti itu. Jadi ini salah satu best seller banget di komunitas Yes. Anda bisa pasarkan melalui marketplace, Anda bisa pasarkan melalui sosial media yang Anda miliki. Dan saya punya beberapa tim ya, murid saya itu mereka punya penjualan bisa satu hari bisa 40 botol, ada yang 50 botol, bahkan ada yang kemarin sampai ratusan botol. Dan itu terbukti nyata teman-teman ya. Jadi itu aja sharing saya, semoga ini membuka semangat kita, membuka wawasan kita. Wah, berarti ini ada peluang-peluang yang kita harus tahu gitu ya. Peluang-peluang mungkin kita harus berpikir lebih inovasi, berpikir lebih panjang, berpikir lebih kreatif
apa yang dibutuhkan saat ini. Gitu ya. Siapa tahu dengan video ini Anda bisa mendapatkan ide tersebut. Oke, jadi itu aja teman-teman sharing saya, semoga bermanfaat. Kalau suka video ini share ke teman-teman Anda. Ya kan, jangan lupa like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Salam hebat luar biasa.